Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman taslima mazida ma ba'du. Para jamaah, para hadirin, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita betul-betul mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita hitung. Baik berupa nikmat sehat, nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa rizki, berupa makanan, dan seterusnya. Itu semua merupakan nikmat yang tidak bisa kita nilai. Terlebih lagi ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan nikmat ketika kita dapat menjalankan atau merealisasikan tuntutan siratal mustaqim. Itu nikmat yang betul-betul tidak terhingga. Karena itu merupakan nikmat yang khusus ya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan dengan nikmat-nikmat itu berupa nikmatul iman, Islam, amal soleh dan seterusnya, kita sepantasnya dan sepatutnya bergembira, senang. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan mendapatkan anugerah dari Allah, dengan sebab mendapatkan rahmat dari Allah. Ayolah ikhwah, rahmat ini rahmat yang khusus, bukan sembarang rahmat. Bukan hidup, bukan sehat, bukan harta, ya, bukan jabatan, bukan. Tetapi rahmat yang khusus berupa keimanan, ya, keislaman seseorang. Maka Allah katakan itu rahmat, karunia. Gak semata-mata usaha kita, tapi itu anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya.
Sehingga dengan mendapatkan itu, apa kata Allah? Hendaklah mereka bergembira, senang. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Mereka tidak diberi iman. Mereka diberi harta. Iman dengan harta mahal mana? Mahal iman. Karena ketika seseorang nanti menghadap Allah tidak membawa iman, meskipun dia punya harta yang melimpah, maka tidak ada gunanya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Lau anna lahum, seandainya mereka memiliki, lahum memiliki, ma fil ardi jami'an, kekayaan seluruh bumi dia miliki. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah mengatakan mil'ul ardi dhahaban, emas sepenuh bumi. Tidak cuma satu kepel, tapi emas satu bumi. Wa mislahu ma'ahu, ditambah satu bumi lagi. Dua bumi. Siapa yang punya? Untuk apa para jamaah? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus siksa di hari kiamat nanti. Meskipun dia punya harta sebanyak itu, ma tuqabbala minhum, enggak akan diterima tebusan mereka. Ya Allah, tolong saya jangan disiksa. Ini hartaku sepenuh bumi, sebagai tebusannya tidak akan mungkin. Ya. Maka tangeh lamun. Ya. Maka itu nikmat yang besar, dijaga nikmat ini dengan cara berusaha, memperbanyak taklim, ya, membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, dan tidak lupa banyak berdoa. Ya, berdoa agar diberi keistiqomahan. Berdoa agar ditetapkan dalam keimanan. Jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa, apalagi kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, al-qalb, berubah-ubah. Sabit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doanya Kanjeng Nabi. Ya. Orang yang dijamin masuk surga aja berdoa, apalagi kita. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku menuju kepada ketaatan kepada Engkau. Nah, ini, maka dari itu ketakutan kita, kehilangan terhadap iman harus lebih besar daripada ketakutan kita dari kehilangan nikmat dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pertemuan yang lalu kita telah membahas sifat Allah Al-Ajab, heran. Kemudian pagi hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu
tentang isbatur rijli wal qadami lillahi subhanahu wa ta'ala. Isbat, penetapan sifat kaki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang belum paham kaidah pasti akan membayangkan kaki, kaget dia. Sehingga membayangkan kakinya sendiri, membayangkan kakinya gajah, membayangkan kakinya ayam. Ya. Sama enggak ayam dengan gajah kakinya? Beda. Sama enggak kakinya manusia dengan kakinya kambing? Enggak sama. Ya. Lalu bagaimana ketika ada penetapan dari nas wahyu yang datangnya dari Allah, menetapkan sifat-sifat untuk dirinya Allah sendiri, termasuk sifat ar-rijl, kaki. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita? Menerima atau menolak atau meyakini? Setiap kajian saya sampaikan kaidah yang penting, yang wajib untuk kita fahami. Karena apa? Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, contohnya tangan, contohnya kaki, contohnya sifat yang lainnya, terkadang orang-orang menuduh Ahlussunnah yang menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan, terkadang dituduh mujassimah. Salafi itu mujassimah katanya. Apa itu mujassimah? Itu menjisimkan Allah seperti jisimnya makhluk. Kenapa? Karena as-salafi menetapkan sifat kaki, sifat tangan, sifat penglihatan. Kalau nggak kita tetapkan, kita tolak berarti. Jadi beda antara mujassimah dengan menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Jadi orang mujassimah itu orang yang menetapkan sifat Allah tetapi menyerupakan dengan makhluknya. Itulah mujassimah. Contoh, orang itu menetapkan Allah punya pendengaran. Tetapi dia menyerupakan, memisalkan antara pendengaran Allah dengan makhluknya. Itu mujassimah. Dia menetapkan sifat-sifat Allah, tetapi dia menyerupakan antara sifat Allah dengan makhluk, itu mujassimah. Tapi kalau menetapkan apa adanya seperti dalam wahyu, maka itu tidak mujassimah. Justru itulah yang dituntut. Karena kita nggak akan mungkin mengenal nama-nama, nggak akan mungkin mengenal sifat Allah apabila Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Dari mana Anda tahu Allah punya nama Ar-Rahman? Allah yang mengenalkan kepada kita. Dari mana Anda tahu Allah itu maha mendengar? Karena Allah memperkenalkan kepada kita, Allah punya nama As-Sami. Allah yang maha mendengar. Dari mana Anda tahu Allah itu melihat? Karena Allah memperkenalkan dirinya dengan namanya. Allah punya nama Al-Basir, maha melihat. Ya. Dari mana Anda tahu Allah itu di atas arsy? Kalau Allah memperkenalkan dirinya, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Oh, berarti butuh makhluknya, Ustaz. Berarti butuh arsy. Tidak setiap yang di atas itu butuh yang di bawahnya. Contoh kita di sini. Itu atap. Apa kita butuh? Ini butuh atap? Belum tentu. Langit nggak butuh bumi. Langit di atas bumi. Gitu. Langit tidak butuh bumi. Seperti itu. Allah nggak butuhkan makhluknya. Cuma Ahlussunnah menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Maka kaidah yang sering saya sampaikan sebelum pengajian. Apa itu? Karena masalah al-asma wa sifat.
Pembahasan tentang sifat-sifat Allah inilah paling banyaknya perpecahan umat Islam di sini. Umat Islam paling banyak berpecah, berselisih di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya. Banyak yang menolak. Kenapa menolak? Karena dalam benaknya sudah membayangkan terlebih dahulu. Diawali dari menyerupakan. Kalau orang itu menyerupakan, ya, contoh disebutkan dengan nama kaki tadi. Langsung dia bayangkan kakinya ini berarti koyok kan gitu. Tidak seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah nggak bisa kita bayangkan. Nggak mungkin. Zatnya Allah nggak mungkin kita lihat di dunia ini. Ya. Allah Maha melihat, nggak mungkin kita bisa melihat penglihatan Allah. Allah Maha mendengar, nggak mungkin kita bisa melihat pendengaran Allah, nggak mungkin bisa membayangkan. Nggak mungkin kita bisa memikirkan, membayangkan zatnya Allah. Nggak mungkin. Cuma Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Allah punya nama ini, punya nama ini, punya sifat ini, itu merupakan ujian buat manusia. Ya, kita menetapkan atau enggak? Seperti Allah tetapkan surga neraka, kita nggak melihat surga itu kayak apa sih? Neraka kayak apa sih? Tetapi Allah sifatkan sifat-sifat surga dan neraka di Al-Quran. Tapi kita belum pernah melihat. Karena Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan oleh benak kita. Tetapi Allah tetapkan. Maka barang siapa yang menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Allah, maka itu bagian dari keimanan. Contoh dalam hadis riwayat Al-Bukhari Imam Muslim. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amali. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Dan bersaksi Isa adalah hamba Allah. Dan kalimatnya Allah. Artinya Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Kalimatuhu. Alqaha ila Maryam. Yang kalimat itu dimasukkan ke dalam rahimnya Maryam. Tanpa melalui bapak, suami. Waruhun minhu meyakini roh yang datangnya dari Allah. Bukan rohnya Allah. Bukan bagian dari Allah, enggak. Tapi roh. Hun minhu. Roh seperti manusia biasa diberi roh. Yang datangnya dari Allah. Dan menetapkan wal jannata haqqun. Surga benar adanya. Wan naro haqqun. Neraka benar adanya meskipun belum pernah melihat. Belum pernah membayangkan. Maka orang yang seperti itu adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan ke dalam surga ala ma kana minal amal. Meskipun dia ala ma kana minal amal, artinya apa? Walau kana indahu dzunubun, masih membawa dosa-dosa. Tetap dimasukkan ke dalam surga. Ini pentingnya menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan.
Maka Bapak Ibu para jamaah di pembukaan pengajian sering saya bacakan. Apa itu? Wa minal imani billahi. Dan termasuk bagian iman kepada Allah, termasuk bagian iman kepada Allah, al-imanu mengimani bima wasofa nafsahu. Mengimani sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya Allah sendiri. Mengimani sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya Allah. Di mana? Fi kitabihi, dalam Al-Quran disebutkan banyak sifat Allah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pemurah, ala irtafa, berada di atas arsy. Tapi tidak bisa kita bayangkan. Arsy itu sangat luas. Allah itu maha besar. Tidak bisa kita bayangkan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi menetapkan Allah itu punya tangan. Cuma mensifati apa? Tangan Allah itu terikat. Bakhil. Apa kata Allah? Ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu. Mereka dilaknat dengan sebab perkataan itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Allah tetapkan apa? Bal yadahu. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, terbentang. Memberikan rizki sebagaimana yang dia kehendaki. Allah sendiri menetapkan dia punya dua tangan. Lalu kita gimana? Kita juga wajib menetapkannya. Tapi tidak boleh membayangkan dua tangan. Jangan dibayangkan di sini seperti tangan kita. Jangan dibayangkan seperti tangannya makhluk ketek. Gitu. Tanganmu dengan tangannya ketek aja beda kok. Gitu Pak. Gitu. Ketek punya tangan enggak? Anda punya tangan enggak? Punya. Kalau tangan Anda diserupakan dengan tangannya ketek, Anda nesu enggak? Nesu. Marah. Apalagi Allah dengan makhluknya. Tetapi penetapan ini wajib. Loh kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Termasuk bagian iman kepadanya. Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Di mana? Dalam Al-Quran. Ya. Ini. Wa bima wasafahu bihi rasuluh. Dan menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Rasul tetapkan untuk dirinya Allah. Seperti yang Rasul tetapkan tentang sifat-sifat itu terhadap Allah. Nabi menetapkan tidak mungkin dari hawa nafsunya. Dari mana? Dari wahyu. Karena hadis-hadis Nabi itu wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu berbicara bukan dasarnya nafsu. Tetapi wahyu yang diwahyukan. Maka apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang Rasul tetap untuk dirinya Allah. Tentang sifat-sifat kita wajib menetapkan. Kenapa? Itu bagian dari iman. Kalau kita tidak menetapkan. Maka itu bukan bagian dari iman. Menyelisih keimanan. Maka di sini. Ya. Min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Wala ta'dilin, tanpa menolak. Orang menolak itu karena membayangkan dulu. Gitu? Menyerupakan dulu dengan makhluknya baru menolak. Gak mungkin tiba-tiba menolak. Orang kenapa menolak sifat Allah? Karena dalam ininya itu terbayang ya tentang sifat-sifat yang diserupakan dengan makhluk. Allah tetapkan punya tangan langsung jelek
ini bayangkan tangannya bojone, ya toh? Itu loh. Allah tetapkan punya kaki, dia bayangkan seperti kakinya. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena nggak mungkin kita bisa membayangkan zatnya Allah. Maka tanpa menolak. Wa min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakan, itu membayangkan. Nggak usah dibayangkan. Ojo dibayangke, nggak mungkin bisa. Kita bayangkan makhluk aja nggak kemput. Coba bayangkan langit yang kedua itu kayak apa toh? Ya toh? Kursi itu kayak apa toh? Katanya kursi itu luas. Meliputi langit bumi. Menyelimuti langit bumi itu kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Makhluk yang namanya kursi. Ya. Itu meliputi langit bumi. Meliputi apa? Nyelimuti. Maka Nabi mengatakan apa? Langit yang lapis 7. Bumi lapis 7 dilemparkan ke kursi. Kahalqatin ulkiyat fi falatin minal ardi. Seperti cincin dilempar di padang pasir. Langit lapis 7. Bukan langit yang pertama. Lapis 7. Padahal langit yang di atasnya lebih luas dari di bawahnya. Padahal bumi lebih kecil daripada langit. Bumi lapis 7. Langit lapis 7. Kalau digandengkan. Itu kalau dilemparkan di dalam kursi. Itu hanya seperti cincin. Ali-ali. Akik. Dilempar ke padang pasir. Lunding. Golei. Ora ketemu. Ya, dilesep. Saking luasnya kursi. Bisakah kita bayangkan? Tidak mungkin. Sementara kursi yang luas tadi, makhluk namanya kursi. Kursi jangan kayak kursi ini, beda. Itu kan kursiun, pakai sin besar. Ini kursi, sinnya kecil. Ya. Itu kalau dibandingkan ars sama. Wa annal fadl arsi alal kursi. Demikian pula luasnya ars dibandingkan kursi sama seperti cincin dilempar di padang pasir. Cincin itu kursi, ya. Sementara ars seperti padang pasir. Lah langitnya seberapa? Dibandingkan ars. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ya. Ini makhluk-makhluk kita tidak bisa bayangkan, apalagi bayangkan Allah. Kewajiban kita menetapkan min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Tetapkan apa adanya. Wa min ghairi ta'tilin, tanpa menolak. Ya. Jangan kamu tolak, tetapkan. Wa min ghairi takyifin, jangan dibayangkan. Wa min ghairi tamsilin, jangan diserupakan. Jangan diserupakan. Kalau menyerupakan nanti apa tadi? Tajsim tadi, mujassimah. Tapi Ahlussunnah menetapkan seperti apa yang Allah dan Rasul tetapkan sesuai dengan wahyu. Karena Allah menetapkan dia punya pendengaran, ketetapan Allah punya pendengaran. Allah tetapkan punya penglihatan, ketetapan Allah punya penglihatan. Ya. Dan Allah tetapkan dirinya punya 2 tangan. Kita wajib menetapkan juga Allah punya 2 tangan. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah. Kalau enggak keliru ayat 64. Ya. Dan yang lainnya seperti itu semuanya. Nah, itu bagian dari keimanan. Ya. Jangan dibayangkan. Nah sekarang apa? Isbatu rijli wal qadami lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat ar-rijl wal qadam. Sifat kaki. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kayak tadi nggak mungkin kita bayangkan. Dasarnya mana? Hadis sahih. Rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca.
Isbatu rijli wal qadam lillahi subhanahu, penetapan adanya rijl wal qadam, penetapan adanya kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif menukil hadis ini. Dan terkadang hadis ditolak oleh kelompok-kelompok yang namanya Mu'tazilah. Kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka enggak masuk akal. Kelompok Mu'tazilah itu kelompok yang mengedepankan akal. Sehingga dalil sesoheh apapun akan ditolak. Atau diselewengkan. Gitu? Ditahrif. Ini. Karena menurut mereka enggak masuk akal. Nah sekarang kita tanya, akale sopo? Senggo patokan kuwi akale sopo? Gitu loh. Kalau akalnya ustadznya, sejauh mana ilmunya ustadz itu? Yang menjadi patokan adalah akalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Terus kemudian para sahabat. Salafus soleh mereka itu. Bukan akalnya ustadz-ustadz kita. Kalau agama dasarnya akal masing-masing ustadz. Berapa banyak perpecahan pada umat Islam ini. Berapa akan muncul firqah-firqah, kelompok-kelompok. Kenapa? Sesuai menurut akalnya masing-masing. Tetapi ad-din, agama ini akal mengikuti wahyu. Dan yang menjadi patokan akal adalah akalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akal beliau betul-betul dibimbing dengan wahyu. Itulah akal yang sehat. Ya. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berkaitan dengan ayat dalam surat Qaf, ayat yang ke-30. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti fatakulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannam, hari ketika kami berkata kepada jahannam, hal imtala'ti, hei jahannam, sudahkah penuh isimu? Allah bertanya, penuhkah isimu? Wis penuh apa durung, kebak apa urung? Jahannam menjawab, fatakulu hal mim mazid. Ya Allah, apakah masih ada tambahan ya Allah? Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha, senantiasa jahanam akan dilemparkan ke dalamnya penghuni-penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa hiya taqul, dan jahanam berkata, hal mim mazidin, ya Allah, masihkah ada tambahan? Masihkah ada tambahan ya Allah? Seperti itu. Semoga kita enggak termasuk orang yang dilemparkan dalam neraka itu. Amin. Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, hatta ya doa Rabbul Izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu. Ketika jahanam mengatakan, ya Allah, apakah masih ada tambahan ya Allah? Dilemparkan lagi plung, ya Allah, apakah masih ada tambahan ya Allah? Sampai Allah, kata Nabi, meletakkan kakinya ke jahanam tersebut. Ojo dibayang. Oke. Ini sabdanya Nabi, dasarnya wahyu. Kakinya kayak apa? Ya tidak bisa kita bayangkan. Cuma kalimat qadam ar-rijl itu ada dalam hadis. Dan seluruh ahlu sunnah, Nabi menetapkan
Sahabat menetapkan, tidak ada yang berselisih. Para imam 4 menetapkan, tidak ada yang berselisih. Para ulama salaf menetapkan, nggak ada yang berselisih. Yang menyelisih orang-orang yang datang kemudian, kelompok-kelompok yang muncul dari kelompok Mu'tazilah dan semisalnya. Karena dia membayangkan dulu kaki, masa Allah punya kaki, kan gitu loh. Berarti kok yang menungsono, Allah punya pendengaran, berarti kayak manusia. Allah itu hidup, berarti kayak manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah menghidup, berarti hidupnya kayak manusia. Tidak, beda. Hidupnya Allah itu abadan, ya, kamilah, hayatan kamilatan, abadiyatan, hidup yang abadi, hidup yang sempurna. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, hidup yang tidak pernah terkena sifat ngantuk dan tidur. Beda dengan kita. Kita hidup ngantuk, tidur, gitu. Ya. Ngaji kadang tidur, ngaji kadang ngantuk, wajar Pak. Namanya manusia. Allah nggak akan ngantuk, itu hidupnya beda dengan kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, tahu tentang apa yang akan terjadi atau telah terjadi, yang akan terjadi Allah itu tahu, kita tidak tahu, kita terbatas pengetahuan kita. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka tidak bisa mengetahui sedikit pun dari min ilmi sifatihi, asma'ihi wa dzatihi. Seorang pun gak akan tahu tentang zatnya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sedikit pun illa bima syaa, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi kita nggak akan mungkin tahu Bapak Ibu, bagaimana sih sifat zatnya Allah, nggak akan mungkin tahu kecuali Allah yang memberitahu kepada kita dengan jalan wahyu, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham je? Paham je? Dalam hadis ini rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Kanjeng Nabi menetapkan apa? Hatta yatu'a Rabbul Izzah, sampai Allah yang maha mulia meletakkan pada neraka itu, pada jahanam itu apa? Rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu, meletakkan kodamnya. Diinjak itu jahanam. Ya, sekali lagi ojo dibayang. Kita kok meram-meram yang bayangin ngono toh? Bing gitu. Yang fresh gitu loh. Jadi ojo dibayangke gitu loh. Wong Kanjeng Nabi menetapkan kita, saya ikut Nabi aja lah, ya toh? Karena agama itu ikut Rasul. Orang-orang yang tidak menetapkan seperti Rasul nanti di akhirat akan menyesal. Buka surat Al-Furqan ayat 27. Ya toh? Al-Furqan ayat 27. Yauma ya'adhu wa yauma ya'adhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani taqatu ma'ar rasuli sabila. Ya toh? Hari ketika orang yang zalim itu, orang yang musyrik, orang yang kafir menggigit tangannya karena menyesal di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya laitani taqatu ma'ar rasuli sabila. Doa langkah baiknya kalau seandainya aku di dunia mengikuti jalannya Rasul. Termasuk menetapkan sifat Allah. Kita ikuti Rasul saja, enak, selamat. Biar nanti kita nggak menyesal di akhirat. Kalau orang menetapkan sifat Allah nggak ikuti Rasul, maka secara zahir disiksa, diancam di neraka.
Ketika nanti di neraka dibolak-balikkan wajah di neraka, sambatnya juga kenapa dulu tidak ikut Rasul? Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan 67. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, mereka mengatakan ya laitana, duh alangkah baiknya kalau seandainya dulu di dunia saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasul. Maka pastikan diri kita, kira-kira kita, akidah kita, agama kita sudah ikut Rasul atau belum. Karena penyesalan di akhirat nanti ketika orang tidak ikut Rasul. Dan ikut Rasul itu gampang. Gimana? Tinggal ikuti wahyu, Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Beres. Gampang toh itu? Dan itu rileks. Anda akan loss, akan rileks. Dan nanti ketika di akhir di hadapan Allah, Anda akan dipermudah untuk menjawab pertanyaan dari Allah SWT. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, Rabbana ya Allah ya Rabbi, kena aku dulu di dunia mentaati pembimbing kami. Penceramah kami. Guru-guru kami. Pemimpin kami. Ternyata mereka fa'adalluna sabila, menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ingat, jalan yang lurus ketika seseorang ikuti Rasul. Ya. Ketika taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti juga yang tercantum dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-69. Allah berfirman. Wa man yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang akan bersama-sama. Bersama siapa? Satu, para nabi dan rasul. Para penak niku. Loro, para siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Telu, para syuhada, orang yang mati syahid seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Keempat, wasolihin, wong-wong sing soleh, sinten punika? Para sahabat. Apa kata Allah? Mereka akan bersama-sama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, dan mereka lah sebaik-baik kawan. Tetapi ketika enggak mau taat kepada mereka, enggak ikuti mereka, apa ancamannya? Apa ancamannya? Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, bayat tabi dan mengikuti jalan yang bukan jalannya siapa? Yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Dia mengikuti jalan tetapi jalannya orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Rasulnya. Nuwalihi matawala, kami palingkan kemana mereka berpaling. Dituntun sama Allah kepada kesesatan yang mereka inginkan itu. Naudzubillah min dzalik. Wa nuslihi jahannam. Akhirnya kemana?
kami masukkan ke dalam neraka jahanam, wasaat masiro, dan jahanam itu sejelek-jelek, masiron ay marja, sejelek-jelek tempat kembali adalah neraka jahanam. Maka Bapak Ibu para jamaah, ikut Rasul dalam segala hal dalam agama, prinsip-prinsip agama kita ikutkan kepada Rasul. Termasuk dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insya Allah akan selamat. Kenapa? Karena ketika orang itu mengikuti Rasul, dia akan punya hujah di hadapan Allah. Ya. Maka Al-Quran hujatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi dalil pembela kamu di hadapan Allah nanti. Atau akan menyerang kamu. Ya. Akan menjadi apa? Bumerang buat kamu. Al-Quran yang kita baca ini Bapak Ibu kata Nabi. Hadis Sahih Muslim. Hujatun laka au alaika. Menjadi hujah bagimu artinya apa? Akan membela kamu di hadapan Allah. Ketika kamu betul-betul ikuti Al-Quran. Kalau tidak, Al-Quran akan menjadi bumerang buat kamu. Buat kita semuanya. Ya. Lanjut. Jadi dalam hadis ini para jamaah, Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita sampai Allah meletakkan kakinya kepada jahanam, yaitu fayanzawi ba'duha ila ba'din. Hingga jahanam itu menjadi kalau bahasa kita meletet gitu ya. Menumpuk. Meringsek. Sehingga tertindih antara satu dengan yang lainnya. Ini pun tidak bisa kita bayangkan juga. Gaib. Ini. Sehingga akhirnya para jamaah di rumah Allah fatakulu jahanam berkata, Qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Qaluhu la tazalu jahannam yulqa fiha hada yaumul qiyamah. Ini dari kiamat nanti. Yakni yulqa fiha an-nasu wal hijarah. Akan dilemparkan ke dalam neraka manusia dan batu. Jadi isinya neraka itu manusia dan batu. Seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang yang beriman, jagalah diri kamu pertama. Kedua, keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Kamu, terus keluargamu. Neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. An-nas. An-nasu alladina yusrikuna billahi syai'an. Manusia yang mensekutukan Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Dan batu-batu yang disembah. Dilemparkan ke dalam neraka. Gitu. Nah jin gimana? Jin juga. Gitu. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Jin-jin yang tidak Islam ya toh cemplung ke ning neraka padha karo menungso. Ini sama. Karena jin dan manusia syariatnya sama. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Rasulnya sama. Rasul yang diutus kepada manusia dan jin sama. Jin ikut manusia. Rasul untuk manusia, Rasul untuk jin. Itu. Maka Rasul akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga Rasul untuk kalangan jin. Jika jin-jin tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah jin-jin kafir yang nantinya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tetapi kalau beriman, maka jin dan manusia pun akan masuk ke dalam surga, sama-sama mendapatkan bidadari dari jenisnya masing-masing. Ya. Di surga ada bidadari. Pengen buatan jenengan? Ya. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahum walajan. Di surga terdapat bidadari yang qasiratu tarf. Apa itu? Selalu menundukkan pandangannya. Sifat pemalunya tinggi, hanya memandang untuk suaminya tok. Ya. Bidadari yang belum pernah lam yatmishunna, belum pernah disentuh oleh siapa? Insun qablahum walajan. Manusia dan jin sebelumnya belum pernah menyentuhnya, belum berhubungan dengannya. Masih gadis perawan. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan, ulama menjelaskan jin pun juga mendapatkan bidadari. Masya Allah. Ini. Surat apa tadi? Ar-Rahman. Ya. Para jamaah dirahmati Allah, maka manusia dan batu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah juga, dan ayat yang ke-24 Allah berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah." Ya. Takutlah kalian kepada api neraka. Nah, takutnya gimana? Meninggalkan larangan Allah. Menjauh. Namanya takut itu menjauh. Ya. Takut kepada makhluk itu menjauh. Kalau takut kepada Allah itu mendekat. Bedanya di situ. Apa yang dijauhi para jamaah? Perkara-perkara yang menghantarkan ke neraka itu. Maka agama itu hanya 3 lingkup. 1 perintah, 2 larangan, 3 membenarkan. 1 perintah untuk dilaksanakan, 2 larangan untuk ditinggalkan, 3 berita untuk dibenarkan. Termasuk sifat Allah untuk dibenarkan. Fa'amma man a'ta, 1 perintah. Barang siapa yang a'ta, memberi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wattaqo, dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, wasaddaqa bil husna, membenarkan surga, membenarkan apa yang wajib dibenarkan, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya kepada kebaikan demi kebaikan. Masya Allah. Itu agama lingkup 3 itu, Pak. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, berita untuk dibenarkan. Allah memberitakan apa? Nabi memberitakan apa? Kita wajib membenarkan, tasdik. Termasuk di antara tuntutan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah apa? Tasdikuhu fima akhbar. Membenarkan apa yang Nabi beritakan. Ya. Membenarkan apa saja yang Nabi kabarkan. Tidak boleh menolak. Termasuk apa yang Nabi kabarkan tentang sifat-sifat Allah. Lanjut. Para jamaah dirahmati Allah SWT. Di dalam hadis ini, di antaranya adalah perkataan jahanam. Yang pertama tadi tentang makhluk yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Siapa tadi? Manusia dan batu. Manusia siapa? Orang-orang kafir, orang musyrik yang meninggal dalam kondisi kekufuran atau kemusyrikan. Kalau dia sebelum meninggal dia bertobat, dia masuk Islam, dia beriman, meninggalkan kesyirikan, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Ya. Tapi kalau tidak, akan dilemparkan ke dalam neraka.
Ini menunjukkan bahwa nanti penduduk neraka itu dilemparkan. Ya. Diuncalke. Bukan kok silakan masuk neraka, enak men. Silakan masuk. Enggak. Tapi dilemparkan, diuncalke. Itu bentuk dari siksa. Plung, plung. Ya toh? Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tatkala sagerombolan cemplungin rokok plung, bertanya penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir. Loh bro, kok masuk neraka bro? Bahasa saya ini. Ya. Apa dulu ndak ada orang yang telah memberi peringatan kepada Anda? Kok sampai masuk neraka? Qalu bala wis. Aku dhisik wis enek sing ngelekke. Fakadzabna ning tak apa itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'ah. Allah enggak nurunkan apa-apa. Dia membantah Rasul. Ya, ini. Jadi penduduk neraka itu dilempar, diuncal, oke. Bukan dipersilakan, silakan masuk, apa enak mendak, dilemparkan. Naudzubillah min. Kemudian jahanam batakulu, jahanam mengatakan hal mim mazidin, apakah masih ada tambahan ya Allah? Para jamaah, ya, ini menunjukkan juga bahwasanya benda yang dikatakan makhluk ya, tidak bernyawa itu bisa berkata, bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu bisa berbicara, pohon bisa berbicara, kayu bisa berbicara. Bahkan nanti menjelang hari kiamat, sedekat-dekatnya hari kiamat nanti, maka akan terjadi peristiwa batu berbicara, pohon, kayu. Ketika kapan? Ketika kaum muslimin mengejar orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga orang Yahudi sembunyi di balik pohon, di balik batu. Pohon berkata, batu berbicara, "Hada ya muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun uqtulu." Iki lho, Yahudi ndelik ning kene, patenono. Sekarang mereka sombong membunuhi kaum muslimin. Tapi nanti di akhir zaman mereka akan lari, sembunyi di balik batu. Tetapi batu akan membela kaum muslimin. Masya Allah. Pembelaan batu, pohon dan kayu kepada kaum muslimin. Iki loh, Yahudi ndelik ning kene patenono, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorqad. Karena itu pohonnya orang Yahudi. Ya. Katanya, saya belum pernah ke sana. Yang sudah bersana katanya itu mereka menanam itu pohon-pohon itu. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga terdapat penetapan apa? Penetapan sifat ar-rijl atau sifat al-qadam, sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ketika kita menetapkan sifat itu kita tetapkan. Tetapi kakinya Allah nggak sama dengan kakinya makhluk. Tangannya Allah nggak sama dengan tangannya makhluk. Pendengaran Allah nggak sama dengan pendengaran makhluk. Hidupnya Allah nggak sama dengan hidupnya makhluk. Dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi nama penetapan namanya wajib kita tetapkan sesuai dengan wahyu. Ya. Ini Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hadis ini. Ya. Dan ini menyelisih keyakinan orang-orang aklaniun, orang yang mengedepankan akal, sehingga mereka menolak ya, tentang hadis ini karena menurut mereka tidak masuk akal. Ya. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah prinsipnya adalah menetapkan tentang sifat-sifat Allah, punya kaidah
menetapkan seperti apa yang Allah dan Rasul tetapkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, karena waktu sudah hampir jam 9, maka pengajian pada pagi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga sedikit penjelasan tadi bisa dipahami dan menambah iman kepada kita semua dengan izin Allah SWT. Dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan semoga kita bisa diberi taufik, kita diberi taufik Allah SWT untuk bisa melaksanakannya sampai akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya berharap semoga pagi hari ini tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena saya segera meluncur ke Sukoharjo, ada acara lagi. Ya, ada acara yang harus saya kejar. Pertanyaan kita tunda, insya Allah pertemuan akan datang insya Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan.